Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat tes online atau ulangan online atau ujian online di Google Formulir. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya dan saya rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi browsernya itu adalah Google Chrome supaya nanti akun Gmail Bapak Ibu itu langsung tersinkron ke Google Formulirnya. Nah, jika misalkan sudah login ke Google Chrome-nya maka akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik logo yang titik-titik ini. Nah, kemudian nanti akan masuk ke menu-menu dari Google. Ada Classroom banyak. Nah, Bapak Ibu pilih Drive. Tapi kalau misalkan ada yang belum ada logo ininya, maka Bapak Ibu tinggal search aja di Google dengan keyword Google Drive. Jika memang tidak ada, silakan. Nah, kemudian masuk, kemudian sign in juga. Nanti akan sign in, ada kolom sign in. Nah, Bapak Ibu masuk dengan akun Gmail Bapak Ibu. Kita hapus dulu ini ya, nanti sebagai contoh. Nah, di Google Drive ini Bapak Ibu silahkan tekan tombol plus baru, kemudian Bapak Ibu buat folder baru, kemudian ketikkan namanya itu PTS 1, mata pelajaran Bapak Ibu apa, kemudian untuk kelas berapa. Nah, tujuannya ini supaya file yang dihasilkan dari Google Formulir yang kita buat itu akan tetap berada di folder yang sudah kita tentukan, ya, yang ini, folder yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih lainnya, pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong. Maka akan muncul tab baru dengan tab Google Formulirnya. Nah, Bapak Ibu kemudian ketikkan di sini judul dari tesnya. Misalkan judul dari tesnya itu adalah PTS 1 Matematika kelas 12. Nah, dari deskripsi ini kita bisa tuliskan juga identitas dari ujiannya. Misalkan mata pelajaran itu matematika, kemudian durasi waktu, kelas dulu, kelas, kompetensi keahlian itu kelas 12, AK, PB, akuntansi, perbankan, desain grafika, dan kecantikan. Kemudian durasi waktunya kita masukkan 90 menit. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaannya. Kita buat Google Formulir ini menjadi dua bagian. Bagian pertama itu sebagai identitas siswa, dan bagian kedua nanti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari tes yang akan kita berikan ke siswa. Nah, di pertanyaan pertama, kita buat pertanyaan pertama, klik kolomnya, kemudian kita masukkan nama. Nah, pilih jawaban singkat di sininya, kemudian di sini aktifkan wajib diisi. Nah, setelah itu Bapak Ibu tekan tombol plus untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian di sini kita buat pertanyaan untuk kelas. Nah, nanti si anak itu memilih kelasnya. Kemudian di sini kita pilih drop down saja. Nah, kita masukkan kelasnya. Tes ini, PTS ini untuk matematika kelas berapa? Kalau misalkan kelas 12, untuk kelas 12, maka kelas 12-nya itu lihat di sini. AK, PB, DKC, KC. Berarti di sini 12. Akuntansi 1, 12 akuntansi 2, 12
perbankan 1, 12, perbankan 2, 12 desain grafika, kemudian ada 12 tata kecantikan. Kemudian ini juga wajib diisi. Nah, supaya tidak sembarang siswa bisa mengisi, kita tambahkan juga pertanyaan. Nanti siswa itu diharuskan untuk mengisi password dari mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, ininya dipilih jawaban singkat saja. Kemudian jika misalkan tidak muncul validasi respon, kita klik ini. Di sini ada validasi respon. Nah, angkanya kita ganti menjadi teks. Nah, di sini masukkan password atau token yang sudah Bapak Ibu buat, yang nanti itu harus anak masukkan di pertanyaan ini. Misalkan saya buat passwordnya itu untuk PTS Matematika kelas 12 seperti ini. Nah, kemudian di sini tulis teks kesalahan khususnya. Jika anak menjawab salah, nanti akan muncul instruksi seperti ini. Password atau token salah. Silahkan masukkan password atau token yang sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, ini juga kita klik wajib diisi. Nah, ini untuk bagian pertama saya rasa cukup. Kemudian kita buat Google Formulir untuk bagian kedua. Kita klik logo yang ini kita klik, akan muncul bagian kedua. Silakan isi pertanyaan berikut dengan jawaban uraian jawaban yang benar. Kalau misalkan itu dibutuhkan deskripsi, bisa ditulis lagi. Dilarang browsing dan membuka buku catatan. Nah, kalau misalkan sudah, klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan, maka ini akan muncul pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan pertanyaan di Google Formulir ini dengan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, misalkan pertanyaannya itu berupa uraian panjang, maka Bapak Ibu pilih saja paragraf. Namun kalau ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa langsung mengetik di Google Formulir ini, seperti misalkan mata pelajaran matematika, fisika yang berbau hitungan, atau misalkan yang jawabannya itu berupa tabel, maka kita pilih upload file. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini kalau misalkan pertanyaan Bapak Ibu itu berupa gambar, maka klik icon picture ini, kemudian cari. Nah, kemudian gambarnya kita masukkan, open. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini kan dari data tersebut buatlah tabel distribusi frekuensinya. Berarti ini tabel kan, anak tidak mungkin itu membuat tabel di dalam Google Formulir, maka dia akan menjawab di kertas jawabannya sendiri, kemudian nanti difoto dan dikirimkan melalui Google Formulir ini. Kemudian ini klik, jadi anak hanya bisa menguploadkan gambar dan PDF saja. Jumlah maksimumnya 5 file, ininya itu 100 MB aja. Nah, ini jangan diklik wajib diisi. Ketika anak tidak bisa mengisi, anak tetap diharuskan untuk mengisi pertanyaan ini. Kalau ini tidak diisi, maka anak tidak bisa kirim.
Jadi ini tidak perlu untuk kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Saya contohkan untuk 3 pertanyaan saja ya. Misalkan di sini juga itu matematika itu disuruh untuk upload file jawaban anaknya. Kemudian soalnya itu berupa foto juga. Kita cari gambarnya, image-nya kita cari soal nomor 2 misalkan. Nah, kemudian izinkan hanya file tertentu, gambar, dan PDF boleh. Selain dari gambar dan PDF itu tidak boleh. Kemudian jumlah maksimum filenya, takutnya itu jawaban anak tidak masuk dalam satu foto, maka anak bisa mengupload lebih dari satu foto dan maksimalnya 5. Kemudian ini ukuran maksimalnya 100 MB. Nah ini nggak usah di klik juga, wajib diisinya. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Di kolom pertanyaan ini boleh dituliskan, atau misalkan kalau soalnya berupa gambar, kita klik ini. Maka kita cari gambarnya, image-nya, soal nomor 3. Nah, kemudian jenis pertanyaannya kita rubah menjadi upload file. Kemudian ini formulir ini mendukung upload file dan dibatasi untuk mengumpulkan 1 GB file. Jika batas upload ini telah tercapai, formulir akan berhenti menerima respon. Berarti kita harus merubah setelannya terlebih dahulu. Nah, setelannya berubah, ukuran maksimum semua file yang diupload itu kita rubah menjadi 10 GB. Kalau misal kurang besar 100 GB aja lah. Kemudian simpan. Izinkan hanya file tertentu, gambar boleh, PDF boleh, selain dari itu tidak boleh. Ini 5 MB, ini kita 100 MB aja. Nah, jika misalkan sudah, ini juga tidak usah diaktifkan wajib diisinya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tuh berupa yang bisa diketikkan langsung, misalkan saya juga mengajar di kimia, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Uraikan sejarah perkembangan atom dimulai dari zaman Demokritus sampai ke teori atom modern. Nah, kemudian maka pertanyaannya itu masukkan paragraf. Nah ini tidak perlu diisi, nanti jawaban anak akan berupa paragraf, nanti bisa panjang, tidak terbatas oleh kata, nanti akan bisa panjang. Nah kemudian setelah itu kita tambahkan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu kita masukkan, kita perintah anak untuk periksa kembali jawabannya. Nah, periksa kembali jawaban Anda. Jika sudah yakin dengan jawabannya, silahkan pilih ya dan tekan tombol kiri. Nah, ini pilihan ganda saja, kemudian masukkan di sini ya satu aja. Dan yang ini wajib diisi. Kalau anak belum mengisi ini, belum membaca ini, dan belum mengisi ini, maka dia tidak akan bisa mengirimkan jawaban-jawabannya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin melihat bagaimana tampilan di anaknya, nah kita pilih ini, logo mata ini, perhatiin jauh, kita klik. Nah, nanti di anaknya seperti ini. Ini untuk bagian pertama terlebih dahulu. Nah, jika dimasukkan, misalkan, kemudian ini akuntansi 1, anak asal. Nah, password token salah, silakan masukkan password token yang sesuai dengan mata pelajaran. Maka ini harus sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, setelah anak menjawab itu, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mulai dari sini, nanti ini anak harus
menambahkan file, anak juga ini pertanyaan kedua menambahkan file, ini juga menambahkan file. Kemudian ini kalau misalkan ada pertanyaan uraian seperti ini. Uraikan sejarah perkembangan atom dimulai dari zaman Demokritus sampai ke teori atom modern. Maka di sini anak bisa menjawab sebanyak-banyaknya, misalkan seperti ini. Kemudian ini tidak bisa dikirim. Dia disuruh untuk meriksa kembali jawabannya. Oh, ini sudah beres, sudah beres, sudah beres. Dan dia yakin, baru bisa kirim. Seperti itu. Kemudian untuk mengirimkan file ini, kita bisa klik kirim di sini. Kemudian kita pilih icon file. Di sini ada tautan. Nah, ini yang akan kita kirimkan ke anak. Namun ini kepanjangan, kita bisa perpendek URL-nya. Kemudian ini bisa kita salin. Setelah tersalin, bisa kita buka WhatsApp, grup, Google Classroom, atau apapun, nanti kita bisa masukkan ke situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, kalau anak sudah menjawab, kita ingin tahu dari jawaban anak. Nah, kita klik dulu di sini, kemudian klik di formulir tanpa judul ini, kemudian masuk ke respon. Di respon kita pilih icon spreadsheet, maka kita akan masuk ke sini. Buat spreadsheet baru, namanya PTS 1 Matematika kelas 12. Buat. Nanti akan muncul satu tab lagi, itu membuka hasil dari jawaban anak. Ini hasil dari jawaban anak. Nah, karena di sini itu, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang foto, itu masuknya akan ke sini. Nah, nanti di sini akan klik lagi di sini. Nah, ini adalah file respon dari anak. Nanti foto-fotonya akan masuk ke sini, folder-folder ini. Karena tadi saya tidak memasukkan foto apapun di jawabannya, maka ini akan kosong. Nah, kemudian jika formulirnya itu atau ujiannya itu membutuhkan batasan waktu, maka terlebih dahulu Bapak Ibu klik tombol ini, nanti akan ada add-on. Nah, di add-onnya ini Bapak Ibu pilih form scheduler. Nah, yang ini aja. Nah, ini klik Bapak Ibu, kemudian install, kemudian izinkan nanti ada perizinan, silakan sampai instalannya beres. Nah, jika instalannya sudah beres, nanti akan ada icon seperti ini. Silakan ikonnya diklik, kemudian from schedulernya silakan klik. Nah, kita reload terlebih dahulu. Sampai muncul nah ini sampai muncul seperti ini. Nah, configure schedule. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan. Kemudian ini kita aktifkan. Setelah aktif, oh ini kita masukkan dulu stop a specific date and time. Kemudian ini aktifkan. Kita masukkan ini, misalkan untuk matematika itu ada di 19 Oktober, jam pertama itu berarti jam 8, jam 7.30, maka berakhirnya akan di jam 9. Kalau misalkan itu 90 menit. Kemudian ini klik, kemudian ini yes. Nah, baru kita set. Nah, nanti
anak itu tidak akan bisa menjawab formulir ini, membuka formulir ini di tanggal 19 bulan 10, tepat pukul jam 9 itu sudah ditolak semuanya, tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk cara pengirimannya dan juga cara pembuatannya, silakan disimak sambil dipraktikkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mempercantik nih Google formulirnya, bisa klik di sini. Warnanya bisa kita pilih. Mau warna apa? Misalkan saya warna oranye aja. Oranye yang itu. Kemudian ininya putih aja. Ini aja. Kemudian di atasnya mau kita masukkan gambar ini. Sisipan. Nah, nanti di tampilan di anaknya akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu cara membuat tes online atau ujian online atau ulangan online dengan menggunakan Google Formulir. Silakan diulang kembali videonya sambil dipraktikkan. Cukup sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.